حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة السيد علي السقاف وإلى حضرة مشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini nanti videonya mulai dari bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan yang kemarin ya, kita sekarang membahas tentang kaidah madhab Syafi'i. Halaman berapa sih? Ya'lam anna qawaida fiqh madhabina. Halaman 24 ya. Halaman 24. Ya'lam, ketahuilah, anna qawaida fiqh madhabina, bahwasannya kaidah fikih madhab kita, madhab Syafi'i, kathiratun, itu banyak, jiddan, sekali, banyak sekali. Ghaira anna al-qadhiya Husainan, hanya saja al-qadhi Husain ya, dalam madhab Syafi'i, idza utliqa al-qadhi fal murad qadhi Husain. Ya, kalau kita menemukan dalam kitab-kitab fikih Syafi'i qala al-qadhi, maka yang dimaksud adalah qadhi Husain. Ghaira anna al-qadhi Husainan lamma balaghahu hikayatu Abi Thahir. Di situ Abi Zahir apa Abi Thahir? Thahir ya. Lamma balaghahu, ketika sampai kepada qadhi Husain, apa hikayatu Abi Thahirin ad-Dabbasi, kisah Abu Thahir ad-Dabbas. Siapa itu Abu Thahir ad-Dabbas? Imamil Hanafiyati, imam madhab Hanafi, bima wara'an nahri, yang tinggal di bilad ma wara'an nahri, itu Mauritania, atau disebut dengan Shinqit, Ashinqiti ya. Haitsu radda jami'a madhhabil imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala ila 17 qa'idatan, di mana radda, mengembalikan siapa Abu Thahir ad-Dabbas, jami'a madhabil imami Abi Hanifah, semua madhab Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, mengembalikannya ila 17 qa'idatan, kepada 17 kaidah. Jadi Abu Thahir ad-Dabbas itu yang pertama kali merumuskan kaidah fikih secara ilmu ya. Dia merumuskan bahwa semua madhab Abu Hanifah itu intinya ada di 17 kaidah. Nah, wa annahu kana yadhinnu bi ta'limiha, tapi Abu Thahir ad-Dabbas ini pelit bi ta'limiha, dalam mengajarkan kaidah-kaidah tadi ya, jadi dia nggak sembarangan mengajarkan orang tentang kaidah-kaidah itu ya. Nah, kisah Abu Thahir ad-Dabbas ini didengar oleh Qadhi Husain. Nah, kemudian ketika Qadhi Husain mendengar kisah Abu Thahir ad-Dabbas yang mengembalikan semua kaidah mazhab Hanafi ke dalam 17 kaidah, dan dia enggan untuk mengajarkan kaidah-kaidah tersebut, raddal qadhi madhhab al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ila 4 qawaidah. Maka Qadhi Husain mengembalikan madhab Syafi'i ke dalam 4 kaidah. Al-ula, yang pertama, ini madhab Syafi'i doang ya, khusus. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang syak, yang ragu. Yakin itu ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Yakin itu yang tidak punya kemungkinan kecuali satu. Gitu. Kalau saya sudah wudu, sudah selesai wudu, berarti yakin nggak sudah wudu? Yakin. Nah, kemudian selang beberapa jam tiba-tiba, loh, saya batal belum? Nah, yang yakin apa? Yang yakin sudah wudu, tapi yang ragu apa? Batal atau belum? Nah itu syak ya. Syak itu yang ihtimal 2 perkara ya, tapi tidak ada salah satu perkara yang lebih kuat.
gitu. Wa syakku tajwizu amrayni la maziyata li ahadihima 'alal akhar dalam waraqat ya. Syak itu yang mengihtimal dua perkara tapi tidak ada yang lebih unggul, itu syak. Nah, di sini kan kita syak sudah batal atau belum. Belum batalnya wudu dengan sudah batalnya wudu sama-sama nggak kuatnya? Sama kuatnya. Nah, itu namanya syak. Tapi yang yakin sekali tadi apa? Wudunya. Nah, maka dalam masalah itu kalau kita yakin sudah wudu tapi ragu apakah sudah batal atau belum, maka al yaqinu la yuzalu bisyak. Yang yakin jangan dihilangkan dengan yang syak, maka berarti kita masih punya wudu, begitu. Wa min masailiha. Nah, ini di antara permasalahan kaidah pertama ini, man tayaqqana taharata, orang yang yakin suci, wa syakka fil hadath, tapi dia ragu apakah sudah hadas atau belum, fa huwa mutatahhirun, maka dia suci. Wa aksuhu, takdirnya wa min masailiha aksuhu, ay aksu man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath. Jelas ya? Itu kalimat wa aksuhu itu nyempil doang seperti itu, tapi kalau pengen paham harus seperti tadi. Wa aksuhu ay wa min masailiha ay wa min masaili al-qaidatil ula, itu aksuhu ay aksu man tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadath. Berarti kebalikannya apa? Man tayaqqana al-hadath wa syakka fil tahara. Gitu. Orang yakin nih dia sudah buang air kecil tapi kemudian ragu, saya udah wudu atau belum, maka dia belum wudu, gitu. Asalnya itu kaidah kedua, al-masyaqqatu tajlibut taysir, kesulitan itu akan menarik kemudahan. Wa yakhruju 'alaiha jami'u rukhsash syar'i, dan keluar 'alaiha atau wa yukharraju 'alaiha, dan dikeluarkan berdasarkan kaidah kedua ini semua rukhsah dalam syariat. Kajawazil qasri, seperti boleh mengqashar salat. Nah, karena perjalanan itu masyaqqah, maka akan tajlibut taysir, yaitu boleh diqashar salatnya jadi 2 rakaat. Wal jam'i, dan menjama salat, wal fitri, dan buka puasa, fi safari, dalam perjalanan, bisyaratihi, dengan syaratnya al fitri, wa takhfifatihi ay wa yakhruju atau wa yukharraju 'alaiha jami'u takhfifatihi ay takhfifati syar'i. Jelas tak? Wa takhfifatihi ay wa yukharraju 'alaiha jami'u takhfifati syar'i, ka'adzaril jumu'ati, seperti uzur Jumat, wal jama'ati, dan jamaah. Di antaranya apa? Uzur Jumat dan jamaah. Isyraful qarib 'alal maut, orang udah mau meninggal, kemudian datang sholat Jumat, nggak ada yang nemenin. Nah, maka itu termasuk uzur, kita boleh meninggalkan sholat Jumat. Atau syiddatil harri, syiddatul barri, terlalu panas banget dengan syarat-syaratnya, terlalu dingin banget dengan syarat-syaratnya, itu bisa jadi uzur Jumat dan jamaah. Wa ta'jiliz zakati, ya, dan mencepatkan zakat. Wa tausi'il qada'i, dan qada salat, ya, qada salat secara muwassa, haitsu fata al-maqdiyu bi'udhrin, ya, kalau sesuatu yang diqadonya itu tertinggal karena ada uzur, ya, tidak sholat karena ada uzur, maka itu mengqadanya secara muwassa, enggak wajib langsung diqada, tapi sunnah langsung diqada. Ya, di antara uzur sholat apa saja? An-naumu wan nisyan. Ya, di Safinah 2 doang, ya. Nanti di Yakut ada 4. Tidur dengan lupa. Ya, kalau tidur itu termasuk uzur sholat, itu tidak wajib diqada cepat. Wala takadu tanhasiru fil ibadati, wala takadu, dan hampir saja kaidah kedua ini tanhasiru, terbatas. Apa kaidah kedua? Fil ibadati, dalam masalah ibadah. Wa minat takhfifati fil muamalati, di antara keringanan-keringanan dalam bab muamalat, ma'ubiha minal ghararil mamnu', ya, muamalah yang diperbolehkan, minal gharar. Ma'ubiha, sesuatu yang diperbolehkan, apa yang dimaksud sesuatu tersebut? Minal ghararil mamnu', ya, berupa penipuan yang dilarang, ya, jual beli menipu yang dilarang. Tapi kadang-kadang menipu itu boleh, ya. Kabai'il bidhi, seperti menjual telur. Telur itu yang dimakan dalamnya apa luarnya? Dalamnya. Harusnya kalau pengen bersih dari gharar,
kita harus melihat dulu isi telurnya kan, benar nggak? Benar. Nah, begitu. Tapi diperbolehkan dalam syariat. Kenapa? Itu goror al-goror al-yasir ya. Meskipun goror tapi itu sedikit. Ya, malah kalau dibuka itu bisa merusak isinya. Fi qishrihi, dalam kulit telur. War rumman, dan delima, sama delima yang dimakan dalamnya. Wal bittih, semangka. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Wa an muzajil mutamathili, dan contoh-contoh barang-barang yang mirip-mirip. Ya, seperti di toko-toko itu kalau dipakai box ya, jual HP kan yang dimanfaatkan apa? Dalamnya, isinya kan. Tapi kita untuk meyakini bahwa HP ini bagus, kita boleh melihat contoh-contoh yang ada di luar. Begitu. Wa min talaqu war raj'atu, di antara kaidah kedua ini adalah wa minha ay wa min mati nggak? Mati. Ininya rekamannya. Enggak. Udah terus. Tapi gelap, matiin dulu. Matiin dulu pakai flash. Pakai flash aja. Enggak kelihatan. Nah, gitu. Ya gini aja. Matiin aja dulu. Apa? Matiin aja. Itu matiin dulu rekaman. Itu enggak. Oh iya, rekamannya gue. Terus ya. Wa minha ay wa min masa iliha ya. Wa minha ay wa min masa iliha, maksudnya di antara permasalahan kaidah kedua. At-talaqu, talak, wa raj'atu, dan rujuk, wa jami'u furudil kifayati, dan semua fardu kifayah, wa sunaniha, dan sunah kifayah. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, ad-dhararu yuzalu. Kaidah ketiga mazhab Syafi'i adalah ad-dharar yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan. Wa min masailiha, di antara permasalahan kaidah ketiga, ar-raddu bil aib, mengembalikan barang jual beli karena ada aibnya. Wa jami'u anwa'il khiyari, dan semua bentuk khiyar. Wa nasbil a'immati wal qudat, dan memilih pemimpin dan qadhi. Jadi memilih presiden itu termasuk ad-dharar yuzal ya. Karena kalau negara tidak ada yang memimpin, itu acak-acakan. Maka harus mendirikan pemimpin. Ini nanti kalau di Fakultas Syariah dibahas di kitab Nihayatus Sul ya. Wajib muayyan ya. Ada di pembahasan Nihayatus Sul ini. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-'adatu muhakamatun, kebiasaan itu bisa dijadikan hukum. Wa min masailiha, di antara permasalahan kaidah keempat, aqallul haidhi wa aktsaruhu, paling sedikitnya haid dan paling banyaknya haid. Itu berdasarkan adat ya, istiqrohnya Imam Syafi'i. Wa dhamma ba'du a'immatina, dan menggabungkan sebagian imam-imam kita mazhab Syafi'i ila hadhihi, kepada kaidah yang empat ini, khamisatan, kaidah kelima. Wahia, yaitu al-umuru bimaqasidiha, kaidah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung tujuannya. Wa min masailiha, di antara permasalahan kaidah kelima, wujubun niyati, wajibnya niat, fi nahwil taharati, pada semisal taharah, minal ibadati, berupa ibadah-ibadah jami'ah, seluruhnya. Yes. Ini kaidah ini masuk dalam semua masalah niat. Gitu ya, al-umur bimaqasidihi. Kaidahnya ini. Wa fi nahwi kinayatil bai'i, dan wajibnya niat fi nahwi kinayatil bai', dalam jual beli yang menggunakan lafaz kinayah. Contohnya saya bilang khudh hadzal kitab bidirham, misalkan. Ambil kitab ini dengan 1 dirham. Itu sharih apa kinayah? Itu kinayah. Khudh, ambil dengan 1 dirham. Kalau sharih, bi'tuka hadzal kitab bidirham, itu sharih, jelas, menjual, terang-terangan dia mengatakan menjual. Tapi kalau khudh, ambil, nah, itu namanya kinayah. Kalau menggunakan niat, maka terjadi jual beli. Ya, kalau dia bilang khudh hadzal kitab bidirham dengan niat menjual, maka terjadi penjualan. Tapi kalau
niatnya tidak menjual, misalkan hanya menawarkan atau ya seperti itu, maka itu tidak terjadi penjualan. Wa ghairiha, dan selain kinayah. Wa nazamaha ba'duhum fi qawlihi. Wa nazamaha, dan menazamkan kaidah yang 5 ini ba'duhum sebagian ulama Syafi'iyah fi qawlihi dalam ucapan ba'duhum, bunyinya khamsun muharraratun qawaidu madhhabi. Ya. Khamsun muharraratun, itu ada 5 muharraratun yang sudah ditahrir, yang sudah diteliti. Apa yang ada 5? Qawaidu madhhabi, ini jadi mubtada ya. Qawaidu madhhabi, kaidah-kaidah madhab. Li Syafi'i, ya, madhabnya milik Imam Syafi'i. Biha takunu khabiran, atau begini. Khamsun atau gini. Qawaidu madhhabin khamsun muharraratun. Takunu biha, atau gini. Qawaidu madhhabin li Syafi'i khamsun muharraratun takunu biha khabiran. Begitu. Jadi khamsun muharraratun, ada 5 yang sudah diteliti. Qawaidu madhhabi, kaidah madhab li Syafi'i milik Imam Syafi'i. Ya, takunu biha khabiran. Takunu, kamu bisa menjadi biha dengan 5 kaidah tadi, khabiran, orang yang mengetahui. Dararun yuzalu. Nah, tadi kaidah keberapa itu? Ketiga, dararun yuzalu. Wa adatun qad hukimat, itu al-adatu muhakkamatun. Wa kadzal masyaqqatu tajlibu taysira, tadi udah juga. Wa syakku la tarfa' bihi mutayaqqinan atau mutayaqqanan, yaitu kaidah pertama, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Wa niyyata akhlis, ya, ikhlaskan niat, itu kaidah terakhir, al-umuru maqasidiha. In aradta ujuran, kalau kamu ingin mendapat pahala. Fahaqqun 'ala man yarumu ahkama ilmin ayyadbita qawaidahu liyarudda ilaiha muntashara furu'ihi wa syawaridahu. Fahaqqun, maka itu merupakan sesuatu yang hak, 'ala man yarumu, bagi orang yang ingin lampu matiin dulu nanti. Ini matiin aja. Gimana terus? Alaman yarumu, bagi orang yarumu ay yaqsidu, yang menginginkan ahkama ilmin, hukum-hukum suatu ilmu. Apa yang hak? Ayyadbita qawaidahu, ya, dia membatasi, mengetahui qawaidahu, kaidah ilmu tersebut. Liyarudda ilaiha, agar dia bisa mengembalikan ilaiha kepada qawaid tadi, muntasyara furu'ihi, cabang-cabang ilmu tersebut yang bertebaran. Itu idhafat sifat alal mausuf. Asalnya liyarudda ilaiha furu'ahul muntasyirah. Gitu. Itu kalau pengen enak memahaminya seperti itu. Cabang-cabang ilmunya yang bertebaran. Wa syawaridahu, sama ya, bertebaran artinya. Tsumma yu'akkida dzalika bil istiktsar, kemudian dia mengokohkan dzalika, ya, dzalika itu kembali ke dhabtul qawaid. Ya, jadi memahami kaidah-kaidah tadi, dhabtul qawaid tadi, dia kuatkan bil istiktsar min hifzil furu', dengan memperbanyak dari menghafal furu' fiqhiyah, permasalahan-permasalahan far'iyah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, itu harus dihafal. Ini dalam kitab Yaqut, dalam kitab Safinah, dalam kitab Minhajut Thalibin, itu kalau bisa dihafal. Ya, kalau ingin takhos dalam fikih ya seharusnya dihafal. Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa menghafal itu semua. Dan harus azam dari sekarang ya. Kalau mau memperdalam fikih ya harus ada azam, harus pokoknya saya akan menghafal ini. Gitu. Litarsakha fi dzihni fatuthmira bi fadlin ghairi maqtu'in. Litarsakha, agar kokoh apa qawaid fi dzihni, dalam otak. Fatuthmiru atau fatuthmira, maka akan membuahkan qawaid tadi
bi fadlin ghairi maqtu'in, dengan keutamaan yang tidak terputus, wala mamnu'in, dan tidak terhalang. Wali anna min adabi kulli talibi ilmin, dan karena di antara adab setiap penuntut ilmu ayyahfaza, dia harus menghafal ma yuriduhu, sesuatu yang dia inginkan. Walillahi durrul qail. Ini sering kita mendapati kalimat lillahi durrul qail. Nah, itu kalimat ta'ajub. Itu termasuk sigoh ta'ajub ya. Jadi alangkah baiknya ucapan seseorang yang mengatakan idza lam takun hafizan wa'iyan, kalau kamu tidak menghafal. Wa'iyan sama, wa'iyan itu meliputi, menguasai. Fajam'uka lil kutubi la yanfa', maka kamu mengumpulkan kitab-kitab itu tidak ada gunanya, saudara-saudara. Gitu ya. Kalau nggak dihafal, percuma beli kitab banyak-banyak gitu. At-tahduru bil jahli fi majlisin, apakah kamu akan hadir dalam suatu majlis bil jahli, dengan kebodohan karena nggak hafal. Wa ilmuka fil kutubi mustauda'u, sedangkan ilmu kamu itu dititipkan dalam kitab-kitab, hanya perlu menghafal matan. Wala budda lahu minat tadris, dan la budda, harus lahu bagi talibul ilmi minat tadris, dia harus mengajar. Ya, kalau sudah selesai mempelajari kitab dan kita yakin menguasai masail dalam kitab tersebut, itu alangkah baiknya kita ajarkan ke teman-teman kita yang lain, gitu. Karena itu merapihkan maklumat kita. Watikrari, dan mengulang-ulang. Waruku bijawadil himmati, dan menaiki, jawad itu kuda ya, menaiki kuda himmah, kesemangatan, yaitu isti'arah ya, maksudnya dia harus semangat. Fahiyasmullahil a'zam, karena himmah itu adalah nama Allah yang agung. Wal jiddi, ay labudda lahu minal jiddi, ya, dia harus bersungguh-sungguh. Wal muwazabati, ya, dan muwazabah itu mayang itu apa? Konsisten ya. Oh salah ya. Wal jiddu wal muwazabatu min aqwa asbabi tahsilil ulum. Ya, jadi wal jiddu itu mubtada. Wal jiddu, dan kesungguhan, wal muwazabatu, dan istiqomah, min aqwa asbabi tahsilil ulum, itu termasuk sebab menghasilkan ilmu yang paling kuat. Waman jada wajada, orang yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan. Waman admana, dan orang yang mengetuk, dan orang yang admana itu senang ya, ketagihan, suka ya, kecanduan dengan ilmu. Qara'al bab walajja, maka dia akan mengetuk pintu ilmu itu dan memasukinya. Wa biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ini sering kita hafal ya. Sekadar itu kamu berusaha, sekadar itu yang kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Wa min asbabihi, dan diantara sebab-sebab ilmu, idmanus sahari, ya, idman artinya dawam, selalu bangun malam. Wal ju'i, lapar. Wal mudzakarati, mudzakarah. Wa taharril halali, dan mencari harta yang halal. Wal wara'i, dan wara'. Wara' dari apa? Wara' dari amma harramallah, dari apa yang diharamkan oleh Allah. Wal kaffu, ya, dan menahan diri ya, takdirnya wa min asbabihi al kaffu, ya, menahan diri an ma'asillah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takmilul faraidi, dan menyempurnakan hal-hal yang fardu. Wa kathratus sholati 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak salawat kepada Kangjeng Nabi. Wa taharruzu, dan menjaga diri an asbabil hammi. Ya, ini nih, thalibul ilmi harus menjaga diri dari sebab-sebab yang membuat galau. Itu penting ya. Kada ini seperti hutang. Jangan banyak hutang, pusing. Wa nahwihi, dan semisalnya. Di antaranya pusing nyari jodoh. Itu jangan sampai digalaukan dengan hal begitu ya. Yang masalah itu jangan sampai galau. Qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu taala, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Saya melapor kepada Imam Waqi'. Nah, ini udah pada tahu artinya lah ya.
Ya. Ada yang nggak tahu? Udah tahu semuanya lah. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yudalil ma'asi. Wal mudzakaratu hayatuhu. Mudzakarah ilmu itu adalah hidupnya ilmu. Hayatul ilmi bil mudzakarah. Bi syartil insaf, tapi dengan syarat ya mudzakarah itu diskusi ya. Diskusi dengan syarat insaf, adil. Wa tawadhu' dan tawadhu'. Ya, jangan pengen menang sendiri mudzakarahnya, bukan mudzakarah itu. Wa huwa qabulul haqqi, ya. Insaf dan mudzakarah itu maksudnya adalah mau menerima kebenaran dari orang lain. Wa qila alatul ilmi arba'un. Nah, ini alat ilmu ada 4. Ini diambil dari kata-kata Syekh Zarruq Al-Fasi dalam kitab Ightinamul Fawaid bi Syarhi Qawaidil Aqaid. Ada 4 alat ilmu. Yang satu Syekhun Fattah, guru yang membuka. Ini sulit sekali ya. Kita sulit menemukan guru yang bisa mendatangkan futuh. Karena itu hadiah dari Allah ya. Syekh yang futuh itu hadiah dari Allah. Bukan celah dalam syekhnya. Bisa jadi syekhnya alim luar biasa tapi kitanya nggak cocok. Atau cocok tapi nggak berjodoh. Nggak berjodoh dalam artian berbenturan jadwalnya dan lain-lain, ada penghalang. Nah, maka Syekhun Fattah itu harus sesuai dengan jodohnya. Nah, kalau kita tulus mau nyari ilmu, itu insya Allah didatangkan sendiri oleh Allah Syekhun Fattahnya. Kalau yang belum ketemu, ya karena ilmu itu gini, ilmu itu kalau kita paham, barokah tertinggi itu kalau kita paham. Kalau nggak paham, ya mungkin ada barokah, tapi kurang. Jadi kalau kita ngaji belum paham, itu barokahnya kurang, harus paham ilmu itu. Nah, yang bisa mendatangkan paham itu Syekhun Fattah. Makanya kalau merasa belum menemukan guru yang mendatangkan pemahaman, nah coba koreksi tuh niat mencari ilmunya dan sambil perbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu nasihatnya Syekh Ali Jum'ah begitu. Wa aqlun roja, akal yang normal. Wa kutubun syihah, kitab yang benar. Wa mudawamatun wa ilhah, dan mudawamah wa ilhah. Kutub syihah itu termasuk ya, kalau orang mubtadi ya jangan baca kitab muntahi. Itu diantaranya kutub syihah. Wa qad basatnal kalama 'alaiha fil asli, kita telah perpanjang lebar pembicaraan 'alaiha ay 'ala alatil ilmi. 'Alaiha ay 'ala alatil ilmi fil asli, dalam asal kitab ini, yaitu dalam kitab Fawaid Makkiyah. Ya, bima ini muta'alliq dengan lafaz basatna. Ay basatnal kalam bima yanbaghi litila'u 'alaiha. Kita sudah panjang lebar membicarakan dengan pembahasan yang seyogyanya dibaca. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimu ahlihi. Ya, di antara mengagungkan ilmu adalah mengagungkan ahli ilmu. La siyama syaikhi tarbiyatihi, apalagi guru tarbiyahnya. Artinya guru yang benar-benar mendidik dia dari setiap hari ya gitu. Wa takhrijihi, dan syekh takhrijnya. Fa yu'amilahu bikamalil adab, maka dia harus muamalah kepada syekhnya dengan adab yang sempurna. Fi hudurihi, dalam hadirnya syekh, wa maghibihi, dan tidak adanya syekh. Ini mati. Wa hayatihi, dan hidupnya syekh, wa mamatihi, dan setelah meninggalnya syekh. Wa ayyuqabilahu bi ghayati ta'zim, ya dia harus menerima syekh tersebut atau menyikapinya dengan puncak pengagungan, wal ijlal, sama. Wa kamalil imtithal lima yurshiduhu, dan dia harus secara sempurna melaksanakan terhadap apa yang ditunjukkan oleh si guru tadi, ilaihi, kepada si thalib, zahiran wa batinan, ya lahir dan batin. Qala fi mansumati suluk, ya berkata dalam kitab Mansumah Suluk, wa anzilish syaikha fi a'la manazilih waj'alhu qiblata ta'zimin wa tanzih. Wa anzilish syaikh, posisikan guru fi a'la manazilih, pada posisi tertinggi. Waj'alhu qiblata ta'zimin, jadikan guru itu sebagai kiblat ta'zim, wa tanzih, dan penyucian. Dalam artian jangan suudzon ya kepada guru. Wa min tauqirihi, di antara pengagungan terhadap guru,
alla yamshiya amamahu, dia jangan berjalan di depan guru. Wala yajlisa makanahu, jangan duduk di tempat guru. Wala yabtadi abil kalami indahu, jangan mulai ngomong duluan kepada guru. Illa bi'idni, kecuali dengan izin guru. Enggak dinyalain ini. Bismillah. Line in mode. Tadi illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya. Wala yas'alahu, dan jangan bertanya kepada syekh indama lalatihi, ketika dia bosan. Wala fit tariq, dan jangan nanya di jalan. Hatta yasila manzilahu, sampai ke rumahnya. Wa min adabihi, di antara adab. Nah ini wa min adabihi ay wa min adabi talibil ilmi, ya. Melihat konteksnya, wa min adabihi, di antara adab talibul ilmi. Karena dhamir juga bisa kembali berdasarkan siyaqul kalam. Ya, contohnya apa? Inna anzalnahu. Hu kembali mana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu kembali mana? Quran. Yang disebutkan enggak Qurannya di situ? Ada masdar enggak sebelumnya? Enggak ada, tapi kembali ke Quran. Min adabihi, di antara adab talibul ilmi, alla yastankifa minas su'al, jangan dia segan untuk bertanya. Wa istifadah, dan meminta faidah min ahliha, dari ahli istifadah, dari ahli faidah, ya. Min ahliha, dari ahli faidah. Wa ayyul qiyasa ma'ahu lil faidah, dan dia harus menghadapkan pendengarannya kepada faidahnya, menerima faidah. Wala ya'nafa, dan jangan enggan, segan. Wa man lam yakun ta'zimuhu lil mas'alati 'inda al-istima'i ba'da an sami'aha alfa marrah, barang siapa yang pengagungannya terhadap suatu masalah. Wa man lam yakun ta'zimuhu lil mas'alah, barang siapa yang pengagungannya terhadap suatu masalah 'inda al-istima', ketika dia mendengar permasalahan tersebut, ba'da an sami'aha alfa marrah, setelah dia mendengar permasalahan tersebut 1000 kali. Tapi ta'zimnya ketika mendengar 1000 kali itu tidak seperti ka ta'zimihi fi awali marrah. Pengagungannya tidak seperti ketika dia mendengar pertama kali. Falaisa bi ahlil ilmi, maka bukan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu kalau mendengar al-mubtada'u marfu'un, ketika pertama kali semangatnya seperti itu, sampai ke 1000 kali semangat mendengar al-mubtada'u marfu'un itu masih sama seperti yang pertama. Kecintaannya, penerimaannya. Jadi jangan ngeremehin. Aduh, mubtada udah biasa, enggak begitu. Ahli ilmu itu enggak begitu, ya. Intinya semua ilmu dihormatin. Wa yakuna bainahu wa bainal ustadz waqtal qiraati qadrul qaus. Ya, hendaknya jarak antara dia dengan antara gurunya ketika membaca kitab itu qadrul qausi, seukuran busur panah. Wa ayakhudha an syaikhin alimin masyhurin wara'in. Ya, dia mengambil ilmu dari guru yang alim, yang masyhur, yang wara'. Taqiyyin zahidin, yang bertakwa dan zuhud. Abidin, dan yang ahli ibadah. Wal ya'mal bima yumkinuhu wa yutiquhu, dan hendaknya thalibul ilmi mengamalkan apa yang dia bisa amalkan dan dia mampu mengamalkan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ini jelas artinya, ya. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia hanya bertambah jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Wa min adabil muallim, di antara adab muallim, ayyaqsida bi ta'limihi wajhallahi ta'ala wad daral akhirah. Hendaknya dia bermaksud dengan taklimnya itu bermaksud ridha Allah dan surga. Wal qurba minallahi ta'ala, dan dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala fiha, di dalam darul akhirah. Wa irsyadal ibadi, dan memberi petunjuk kepada hamba Allah
wa inqadhahum min waratatil jahli wad dhalal, dan menyelamatkan talibul ilmi dari waratat itu jeratan-jeratan kebodohan dan kesesatan. Fafil hadis, dalam sebuah hadis, li an yahdiyallahu bika rajulan ya khairun laka min humurin na'am. Ya. Kamu atau Allah memberikan hidayah melalui wasilah kamu kepada seseorang. Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui wasilah kamu. Khairun itu lebih baik laka bagi kamu min humurin na'am, dari unta yang berwarna merah. Atau ya hewan ternak yang berwarna merah. Maksudnya apa nih humurin na'am? Humurin na'am itu min a'zami amwalil Arab. Ya, di antara harta orang Arab yang paling besar nilainya itu humurun na'am. Maka disebutkan umurun na'am di sini. Ya, intinya apa? Intinya Allah memberi hidayah melalui tangan kamu kepada seseorang itu lebih baik daripada harta yang paling agung sekalipun. Wa min sya'nihi ayyushfiqu 'alal muta'allimin, ya, di antara keadaan mu'allim itu dia harus menyayangi para pelajar. Wa ayyatabarru'a bit ta'lim, dan dia harus tabarru' dengan pengajarannya. Wala yurida bihi jazaan wala syukuran, jangan mengharapkan balasan dan terima kasih. Minal muta'alim, dari santri, wa ghairihi, dan selain muta'alim. Wa alla yaddakhiru alaihi syai'an min fawaidil ilmi, dan dia jangan menyimpan sesuatu apapun min fawaidil ilmi, dari faidah-faidah ilmu. Illa ma yadurru bihi ka'an yashtaghila bi ilmin wa yuqaddimahu ala ahamma minhu. Nah ini. Jadi guru itu jangan menyimpan faidah ilmu kecuali ma yadurru bihi, faidah yang bisa mencelakai si thalib. Seperti apa? Ka'an yashtaghila bi ilmin, ketika si thalib sibuk mempelajari suatu ilmu, wa yuqaddimahu ala ahamma minhu, dan mendahulukan ilmu tersebut daripada ilmu yang lebih penting. Ketika itu lebih bagus malah jangan dikasih faidah yang bisa membahayakan dia. Contohnya apa? Contohnya itu tadi, misalnya orang belajar minhaj, minta belajar minhaj tapi dia belum belajar safinah. Ketika itu jangan diajarin, nanti dia mabok. Gitu ya. Itu maksudnya. Ketika thalib mendahulukan suatu ilmu daripada ilmu yang lebih penting. Nah, dia belum ngaji mantik, tiba-tiba pengen belajar jam'ul jawami. Ketika itu ya jangan diajarin, ketika itu harus iddikhar faidah. Gitu. Wa yazjarahu an su'il akhlaq. Mu'alim itu harus mencegah muta'alim dari akhlak yang buruk. Bil lutfi, tapi dengan lembut. Wa yu'allimahu shigharul ilmi qabla kibarihi, dan mengajari si talib itu ilmu-ilmu yang kecil dulu sebelum yang besar. Jadi tadarruj mubtadi mutawasit muntahi itu bukan dianggap produk baru. Jangan dianggap produk baru. Datang, kok saya di Azhar nih malah disuruh ngaji kitab kecil-kecil. Enggak, itu bukan tradisi baru. Itu tradisi yang membentuk ulama-ulama terdahulu. Emang dari dulunya begitu. Mulai dari kitab-kitab yang kecil dulu baru yang gede. Jadi jangan dianggap mubtadi mutawasit muntahi itu sistem baru. Enggak, itu sistem yang melahirkan ulama seperti itu. Kalau kamu pengen jadi ulama ya ikut sistem itu. Emang ada sistem lain. Misalnya kalau di Indonesia, saya pernah kuliah di Indonesia, mahasiswa itu yang penting baca seperti itu. Baca apa saja. Seperti nggak ada manhajnya. Emang ada sistem seperti itu, tapi apakah menghasilkan? Kalau yang menghasilkan itu sistem yang tadi, mubtadi mutawasit muntahi, ilmu alat, ilmu maqasid, itu yang menghasilkan, udah ada buktinya. Ya buktinya itu Imam Isnawi, Imam Nawawi, ulama-ulama Azhar, itu buktinya, itu yang lahir dari sistem seperti itu. Wa yuraqqiyahu ala qadri fahmihi, dan meningkatkan si talib berdasarkan kadar pemahamannya. Wa yu'allimahul layiq, dan mengajarkan dia sesuatu yang layak. Wa ayyakuna 'amilan bi ilmihi,
Ya mu'allim itu harus mengamalkan ilmunya. Fala yakdzibu qawluhu bi fi'lihi, sehingga perbuatannya tidak didustakan dengan perbuatannya. Ucapannya tidak didustakan dengan perbuatannya. Gitu. Fayadkhulu fil wa'idi syadid, maka dia akan masuk dalam ancaman yang dahsyat. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitab, di antara mengagungkan ilmu itu mengagungkan kitab. Fayambaghi alla yumsikal kitaba illa wa huwa ala taharatin, maka seyogyanya dia tidak menyentuh kitab kecuali dalam keadaan suci. Qala asy-syaikh al-Halwani innama niltu hadzal ilma bit ta'zim, kata Syekh Halwani, saya mendapatkan ilmu ini melalui ta'zim kepada ilmu. Wa ma akhadhtul kaghida illa ala taharatin, dan saya tidak mengambil kaghid, kertas, illa ala taharatin, kecuali dalam keadaan suci. Wa ruwiya anna Syamsuddin as-Sarakhsiyya, diriwayatkan bahwa Syamsuddin as-Sarakhsi, ini imam mazhab Abu Hanifah as-Sarakhsi, qila, dikatakan, kana mabtunan, suatu hari beliau sakit perut, fi lailatin, dalam suatu malam. Fatawadda'a sab'a asyarata marratan kaila yukarriru bi ghairi taharatin, maka Imam As-Sarakhsi karena lagi sakit perut berwudu sampai 18 kali supaya tidak mengulang pelajaran tanpa dalam keadaan suci. Intaha min nashril a'lam bi ziyadatin min syarhi risalati as-Sayyid Asy-Syarif Ahmad ibn Zain al-Habashi lil 'allamati Asy-Syaikh Abdullah ibn Ahmad Basudan nafa'anallahu bihim amin. Nashrul A'lam itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, pengarangnya disebutkan di situ siapa. Malah kalau di kitab itu ada di footnote-nya. Ada di footnote-nya ya. Nashrul A'lam tulisan siapa? Nashrul Alam Syarhul Bayan wal I'lam bi Muhammadil Ahkam Arkanul Islam li Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal. Ya, ada di footnote-nya Ada di catatan lagi. Wa fil Fatawa al-Hadithiyah, ya, Fatawa Hadithiyah itu kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa Nashril A'lam, dalam kitab Nashril A'lam ada kalimat yang bagi li talibil ilmi ay ya'tani bi tahsilil kutubil muhtaji ilaiha. Seyogianya, seharusnya bagi talibul ilmi itu dia berusaha untuk menghadirkan kitab-kitab yang dia butuhkan, ma'amkanahu, yang dia mungkin, yang dia mampu, bisyira'in, bisa dengan cara membeli, wa illa fa ijaratin, kalau tidak bisa membeli maka nyewa, aw ariyatin, atau minjem, li'annaha a'wanu syai'in ala tahsilil ilmi, karena kutub, ya, karena kutub itu adalah a'wanu syai'in, sesuatu yang sangat membantu ala tahsilil ilmi, untuk menghasilkan ilmu, wa baqaihi, dan langgengnya ilmu. Idz ma kutiba qarra wa ma hufiza farra, karena sesuatu yang ditulis itu qarra, menetap, dan sesuatu yang dihafal itu biasanya farra, kabur. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Wa qad nassal ulama ala anna kitabatal ilmi fardu kifayatin, ulama telah menaskan, ya, artinya menjelaskan bahwasanya menulis ilmu itu fardu kifayah. Lakin al-aula lil talib alla yashtaghila bi naskhi syai'in minha, tapi yang lebih utama bagi talib itu jangan sibuk menyalin syai'in, sesuatu, minha ay minal kutub, illa ma ta'azzara tahsiluhu, kecuali yang sulit didapatkan. Gitu. Jadi yang disalin itu yang sulit saja. Ya, kalau nggak sulit ya nggak perlu. Bi ghairi naskhi, tanpa disalin. Wal takun himmatuhu bit tashih aktsar minat tahsin. Ya, hendaknya semangat dia untuk mentashih, membenarkan, itu lebih banyak daripada hanya sekedar menulis secara bagus. Wa sunna i'aratuha, dan disunahkan meminjam kitab haitsu la darara, kalau tidak ada bahaya. Ya anna fiha min al-i'anati 'ala al-ilmi wal khairi ma la yakhfa. I'aratuha itu meminjamkan, ya. Jadi disunahkan meminjamkan kitab kalau ada yang minjam.
Kalau yang minjem kitab kasih pinjam. Kalau tidak doror, li'anna fiha min al-i'anah, karena meminjamkan kitab itu ada bentuk menolong orang alal ilmi, kepada ilmu, wal khairi, dan kebaikan, ma la yakhfa, sesuatu yang tidak samar, ya, artinya jelas. Wa yanbaghi lil musta'iri ay yashkura lil mu'ir dzalika, seharusnya orang yang minjem ya berterima kasih kepada yang meminjamkan dzalika, terhadap kitab tersebut, dzalika, terhadap kitab. Wala yajuzu ayyuslihahu bighairi idzni sahibihi, jangan memperbaiki kitab tanpa izin pemiliknya. Wala yuhasyiyahu, dan jangan menambahkan hasyiah-hasyiah, ya, menambahkan keterangan-keterangan tanpa izin, ya. Wala yaktuba syai'an fi mafadhi fawatihihi wa khawatimihi, dan jangan menulis sesuatu pada, nah ini fi mafad, ya, ini kalimatnya mafad. Kalau di fawaid makiyah kalimat di situ apa? Mafad atau apa? Nah, di fawaid makiyahnya wala yaktuba syai'an fi bayadi fawatihihi wa khawatimihi. Fi bayad, bukan fi mafad. Ya, bayad itu ruang kosong di awal kitab dan akhir kitab. Gitu. Illa idza alima ridha sahibihi, kecuali kalau dia mengetahui izin atau ridha pemiliknya. Wa idza shaffaha bimakanin falyaj'al bainaha wa baina nahwil ardi hailan, kalau dia ingin membariskan kitab di suatu tempat birak misalkan, maka hendaknya dia menjadikan antara kitab dengan antara bumi, tanah itu hailan, penghalang. Wa yura'iyal adaba fi wad'iha, dan dia memelihara adab dalam menaruh kitab, bi'tibari syarafiha, dengan mempertimbangkan kemuliaan kitab. Ya, jadi kitab tafsir otomatis harus lebih tinggi daripada kitab yang lain, begitu. Wa jalalati musannifiha, dan keagungan penulisnya. Wa yadha'a awwalal kitab al-muftataha bi nahwil basmalah ila fawqin, ya, dia meletakkan awal kitab yang dimulai dengan basmalah di atas, ya. Awal kitab itu kan dimulai dengan basmalah. Nah, maka naruhnya awal kitab ya seperti ini. Jangan dibalik. Kenapa? Karena ada basmalahnya di awal kitab. Gitu. Wa yahrumu tawassudul mushafi, dan haram menjadikan mushaf itu bantal, berbantal dengan mushaf. Wa in khafa saraqatahu, meskipun dia takut mushafnya dicuri. Bi khilafi ma law khafa alaihi najisan, beda kalau dia khawatir mushaf itu terkena najis, maka boleh. Au kafiran, atau takut mushaf itu diambil orang kafir. Fa yajuzu tawassuduhu, maka boleh dijadikan sandaran. Bal yajib, bahkan ketika itu malah wajib. Wali yu'allim binahwi waraqatin. Apa ini wali yu'allim? Wali yu'allim ay wal yaj'al alamatan. Ya, hendaknya dia memberi tanda dalam kitab itu binahwi waraqah, dengan kertas. La'udin, jangan memberi tanda di kitab itu dengan kayu. Misalkan saya bacanya sudah sampai sini, dikasih pembatasnya dengan kertas, gitu. Atau kalau sekarang kan ada seperti ini, ya. Ini alamah namanya. Yu'alim binahwi waraqatin. La'udin, jangan pakai kayu karena bisa merusak kitab. Dan juga wa tayyi hasyiyati waraqatin, dan juga jangan memberi tanda dengan melipat hasyiah kitab, ya, artinya seperti ini. Karena itu bisa merusak kitab. Wa yatafaqqada 'amma ista'arahu 'inda al-akhdhi war-raddi, dan hendaknya dia memeriksa kitab yang dia pinjam ketika dia mau mengambil kitab dan mengembalikan kitab. Sebelum pinjam kitab, periksa dulu kitabnya. Ketika mau mengembalikan kitab, periksa ulang. Itu supaya kita tahu mana kerusakan dari kita dan mana yang tadinya sudah begitu. Wa yataharra fi nazari alamati shihhati fi ma yuridu ay yashtariyahu, dan hendaknya dia taharri, ya, meneliti fi nazari alamati shihhah, dalam melihat alamat shihhah. Alamat shihhah itu maksudnya apa? Kalau dulu itu kitab itu ditulis tangan, kadang-kadang ada salah tulis, di situ dikasih tanda yang benar seperti ini.
Gitu ya. Dia harus memeriksa alamat tasqi dari penyalin. Fima yuridu ayyashtariyahu, pada kitab yang ingin dia beli. Wa yu'azzim ismallahi ta'ala idza katabahu bi an yaktuba aqibahu ta'ala. Dan hendaknya dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika ingin dia tulis dengan gambaran dia menulis setelah lafaz Allah itu dia menulis lafaz ta'ala. Au taqaddasa, atau menulis taqaddasa, ya Allahu taqaddasa. Au azza wa jalla, atau Allah azza wa jalla. Au nahwa dzalika, atau semisal itu semua. Dzalika kembali ke ta'ala, taqaddasa dan lain-lain. Wa kadza ismu rasulihi, begitu juga ya, kadza kembali ke mana? Wa kadza ay wa kasmillahi ta'ala. Ya, wa kadza ay wa kasmillahi ta'ala, dan sama seperti nama Allah, ismu rasulihi, nama Rasulullah. Artinya apa? Wal yu'azzim bi an yaktuba aqibahu sallallahu alaihi wasallam, dengan gambaran dia menulis setelah nama Rasul itu lafaz sallallahu alaihi wasallam. Faqad jarat bihi adatul khalafi kas-salaf, maka sungguh telah berlaku bihi ay bi ta'zimi ismillah dan bi ta'zimi ismi Rasul, dengan gambaran tadi telah berlaku adatul khalaf, kebiasaan ulama khalaf seperti ulama salaf. Wala yastashiru kitabataha, jangan diringkas penulisan ta'ala dan sallallahu alaihi wasallam itu binahwi sol'am, dengan gambaran dia pengen nulis sallallahu alaihi wasallam disingkat jadi sol'am, itu kurang bagus. Ini adab ya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia SWT. Nah, itu termasuk layam bagi seperti itu. Itu bagusnya ditulis lengkap. Fa innahu alamatul mahrumin. Ya, hal seperti itu, meringkas-ringkas begitu, itu tanda orang-orang yang terhalang. Wa yataradda 'anil akabir, dan menulis radhiyallahu anhu. Yataradda itu dan menulis radhiyallahu anhu dari ulama-ulama besar seperti para mujtahid. Imam yang 4 itu radhiyallahu anhum. Sahabat radhiyallahu anhu gitu. Wa yatarahham 'amman dunahum, dan menulis ya rahimahullah dari orang yang tingkatannya di bawah itu. Wa yatajannaba daqiqal khatti wa yad'a miqdar haqqi akhiril waraq, miqdar haqqin akhiral waraqah. Dan dia menjauhi dari tulisan yang terlalu rumit. Jadi kalau memberi keterangan di kitab itu yang jelas, ya kan. Kalau udah tua nggak kebaca nanti. Wa yada'a, dan talib ilmu itu meninggalkan miqdar haqqin, ya seukuran hak di akhir kertas, ya. Miqdar haqqin itu maksudnya apa? Kalau dulu kan menulis kitab itu di kertas satu persatu, gitu kan. Nah, sudah selesai kitabnya dijilid, ya, disatukan, dijahit pakai benang. Nah, hak itu menjahit tadi, kegiatan menjahit kitab tadi. Nah, kalau kita nulis di bagian yang akan dijahit, nanti kepotong, hilang tulisannya. Nah, maka bagian tersebut dijauhi supaya nggak hilang. Jelas nggak? Minum dulu. Besok nggak bisa minum soalnya. Udah repot ya, besok nggak bisa minum lagi. Gimana ya? Ila akhiri ma tala fil fatawa al hadithiyah mimma naqatuhu fil asli, ya. Dan seterusnya yang saya panjang lebar jelaskan dalam kitab Al-Fatawa, yang saya nukil dari kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah tulisan Ibnu Hajar Al-Haytami, mimma naqatuhu fil asli, yang saya cantumkan dalam Fawaid Makkiyah. Qala fi nashril a'lam wa inna ma yu'khadhu ilmu kulli syai'in min arbabihi. Setiap ilmu, sesuatu apapun itu diambil dari ahlinya. Ini penting ya. Fala yu'tamadu sufiyun fil fiqh. Sufi jangan jadi pegangan dalam ilmu fikih. Ya, kalau sufi repot.
dia menemukan emas misalkan sampai kepada nisab, ya harusnya zakatnya berapa gram? 2,5 kan ya? Zakatnya 25 gram emas itu kan. Kalau sufi nemu emas ratusan gram, zakatnya bukan 2,5 gram tapi semuanya. Karena kalau dikasih ke Allah itu akan lebih kekal. Itu wali ya begitu. Tapi dalam fikih jangan jadi pegangan. Illa ayya'rifa qiyamahu alaihi ayyu'rafa qiyamuhu alaihi, kecuali kalau sufi tersebut dikenal memang ahli fikih. Wada faqihun, dan seorang ahli fikih jangan jadi pegangan fi tasawuf, dalam ilmu tasawuf. Illa ayyu'raf tahqiquhu lahu, kecuali kalau dikenal bahwa dia juga menguasai tasawuf. Wala muhadditsun, nah ini ahli hadis tidak bisa jadi pedoman fihima dalam masalah tasawuf dan fikih. Kalau ahli hadis nanti hadisnya dhaif, hadisnya maudhu segala macam. Enggak, fikih itu punya karakteristik tersendiri. Hadis dhaif kadang jadi pedoman, hadis sahih kadang tidak diamalkan. Contoh kecil, Abdullah bin Umi Maktum dalam hadis sahih ya, itu nanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini jauh dari masjid dan saya buta, nggak ada yang nganter. Kemudian di perjalanan ada hewan buas segala macam. Apakah saya wajib berjamaah? Kata Rasulullah, atas ma'un nida, kamu dengar azan? Iya, saya dengar. Kamu wajib jamaah. Itu kan zahir hadisnya apa? Orang buta, tidak ada yang nganter, jauh rumahnya dari masjid, ada bahaya di perjalanan, zahirnya tetap wajib sholat jamaah. Apa ada ulama mujtahid yang berpendapat seperti itu? Enggak ada ulama mujtahid mengatakan seperti itu. Hadisnya sahih enggak? Sahih, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Tapi tidak ada satupun ulama yang berpendapat sesuai dengan zahir hadis Abdullah bin Umi Maktum. Maka dari sini apa? La yalzamin sihhatil hadis wujubul amal. Enggak mesti hadisnya sahih kemudian diamalkan. Karena masalah diamalkan tidak diamalkan kembali ke istinbat para mujtahid. Gitu. Ada hadis dhaif malah kemudian diamalkan. Begitu. Intinya apa? Intinya kalau masalah hukum ya kembali kepada fuqaha. Mana tadi? Illa ayyu'rafa qiyamuhu bihima, kecuali kalau si ahli hadis tadi dikenal menguasai tasawuf dan fikih tadi. Intinya apa? Intinya ya udah, kalau kamu ngajinya Sahih Bukhari ya sudah, fokus di hadis gitu loh. Kalau kamu ngajinya fikih ya fokus di fikih ini ya, jangan menggarap lahan orang, jangan sotoy di masalah lain. Gitu ya. Nah, ini yang dipelihara sekali oleh ulama Azhar ya. Wa innama yurja'u li ahli tariqati fima yahtassu bi salahi batinihi, dan hanya saja dirujuk kepada ahli tariqah kalau yang khusus berkaitan dengan kesolihan batin. Wal yataharral muwaffaqul mustabri'u lidinihi alqawiyyu fi wara'ihi wa yaqinihi fi fatwahu, dan hendaknya hati-hati orang yang diberi taufik al-mustabri'u lidinihi, yang sudah membebaskan agamanya, al-qawiyyu yang kuat, fi wara'ihi dalam waraknya, wa yaqinihi dan keyakinannya, hati-hati fi fatwahu dalam berfatwa. Faqad warada 'anil Mukhtar, telah diriwayatkan dari Nabiul Mukhtar, ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Keberanian kamu untuk berfatwa harus sama dengan keberanian kamu untuk masuk neraka. Hati-hatinya harus sama. Wal yata'ammal ahwal as-salafis shalih, dan dia memperhatikan keadaan salafus shalih minas sahabati, dari para sahabat, wa tabi'in dan tabi'in, wa man ba'dahum dan orang setelahnya, min ulama'id din dari ulama agama ya. Dia memperhatikan wal yata'ammal min taharrihim fil fatwa, bagaimana mereka hati-hati dalam berfatwa, ma'am kaniyati aqdamihim, padahal kaki mereka kokoh berpijak dalam
ilmu fikih, fil ulum dalam ilmu, wa quwwati ijtihadihim dan kuatnya ijtihad mereka, wa bu'dihim dan jauhnya mereka anil ahwa dari hawa nafsu. Hatta ruwiya annal imam Malikan, bahkan diriwayatkan bahwa Imam Malik rahimahullahu taala ajaba ala arba'i masaila min arba'ina masalatan. Dia hanya menjawab 4 masalah dari 40 masalah. Wa qala fil baqi, sisanya dijawab dengan wallahu a'lam. Wa annal imama Abu Hanifah ruya annal imam Abu Hanifah rahimahullahu taala qala fi thamani masaila la adri, berkata dalam 8 permasalahan dia mengatakan la adri. Ditanya 8 masalah, dijawab semuanya la adri. Wa kana al-imamu Ahmad bin Hanbal yukthiru min qawli la adri. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mengatakan la adri. Wa sa'ala Muhammad bin al-Hakami. Muhammad ibnul Hakam ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau bertanya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu anil mut'ati, mengenai nikah mut'ah. Akana fiha talaqun, apakah nikah mut'ah itu di dalamnya berlaku talak, au mirathun atau berlaku warisan, au nafaqatun atau nafkah, au nafaqatun tajib atau nikah mut'ah juga wajib menafkahi, au syahadatun atau nikah mut'ah itu apakah harus mendatangkan saksi? Faqala wallahi ma nadri, demi Allah saya tidak tahu, kata Imam Syafi'i. Ma'a anna haula'i min ajalli salafis shalih, padahal semua orang ini itu salafus shalih yang paling agung. Wa qala amirul mu'minin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, ya, Imam Ali mengatakan wa abraduha ala kabidi, sungguh sangat mengademkan hati saya, kata Ali bin Abi Thalib, salasan 3 kali. Qalu, maka orang-orang berkata, wa madzaka, apa yang bikin hati kamu adem ya Amirul Mukminin? Qala ayyus ala rajulu amma lam ya'lam fayaqulu Allahu a'lam. Ketika seseorang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, maka dia menjawab wallahu a'lam. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan jannatul alim la adri, surganya orang yang alim itu kalau dia berkata la adri, orang weruh sapa ingsun, tidak tahu mana tadi kau nanti. Wal yathbut fi qawlihi, ya, orang alim itu hendaknya tetap, ya, kokoh dalam pendapatnya, wa fi'lihi dan ucapannya. Wal yusallim, ya, wa yusallim diatofkan kepada wal yathbut, ya, menyerahkan kulla maqamin li ahlihi, setiap makom kepada ahlinya. Setiap makom diserahkan kepada ahlinya. Intinya mah jangan sotoy lah. Intinya gitu aja. Jangan sotoy kalau bukan ahlinya. Salikan sabilal insaf, dalam keadaan menempuh jalan insaf, ya, pertengahan. Mujaniban mahawit tasyadduq, menjauhi mahawi itu tempat jatuh atau mahawi itu jebakan-jebakan. Tasyadduq itu berbicara sembarangan. Wali'tisaf, berbicara secara zalim. Wa yukhlisun niyyata atau wa yukhlisun niyyah, ya, diatofkan kepada wal yathbut, takdirnya wal yukhlis an-niyyah, mengikhlaskan niat. Wa yuslih at-tawiyah, membenarkan, tawiyah sama niat atau batin. Wa yabdzulil himmah al-qawiyah, dan mengerahkan semangat yang kuat. Wa ya'si al-ahwa, dan dia menjauhi hawa nafsu asyaitaniyah yang bersifat syaitaniyah. Wa yaqta' kulla qafrin wa bariyatin, dan dia menempuh setiap tempat dan daratan, talaban di ahlihi, untuk mencari ahli ilmu, ya, sama seperti kita nih ke Mesir, itu termasuk wa yaqta' kulla qafrin wa bariyatin talaban di ahlihi, wa raghbatan fi nailihi, dan ingin mendapatkan ilmu.
wa naili fadlihi, dan ingin mendapatkan keutamaan ilmu, fa aji' batnaka, maka laparkanlah perutmu, wahjur watanaka, jauhilah negerimu, watrukil qala wal qila, tinggalkanlah qala wa qila itu katanya, ya ucapan-ucapan yang katanya itu tinggalkan, atau banyak ngomong ya qala wa qila itu. Wala tamulla, jangan bosan, in kunta turidu tahsil, kalau kamu ingin menghasilkan ilmu. Qala al-Jalalu Suyuti fil ashbahi wan nazairi wala umri. Nah, wala umri ini termasuk syighah qasam. Ya, la umri. Sungguh, benar-benar yakin. Inna hadzal fanna, sesungguhnya fan ini, ya fan fikih, asyubhan nazair, fan fikih atau kaidah fikih, la yutraku bitamanni, tidak akan bisa didapatkan dengan tamanni, yang ngayal-ngayal, wala yunalu bisaufa wala'alla, tidak akan bisa didapatkan dengan saufa, ya nanti saya mau begini, nanti aja, saufa itu maksudnya, tidak akan didapatkan ilmu. Wala'alla, ya ilmu juga tidak bisa didapatkan dengan la'alla. Aduh, andai dosennya nggak ngomong ami ya, nggak bisa. Bukan dosen yang ikutin kita yang berusaha untuk mendapatkan ilmu. Jangan pakai la'alla. Walau anni, nggak bisa ilmu pakai lau anni. Aduh, coba saya nih bukan lulusan SMA. Aduh, coba saya dulu mondok di Salam, pesantren Salam. Aduh, saya masih banyak nggak bisanya pakai lau anni. Andaikan saya begini, nggak bisa. Ilmu itu sudah tahu standarnya seperti itu, udah tempuh dari sekarang, nggak ada kata terlambat, begitu. Ya, jadi misalnya kita merasa kekurangan dulu, nggak mempelajari ini, nggak mempelajari itu, segala macam, nggak ada kata terlambat. Jangan lau ani, langsung kejar, gitu loh. Takbir. Mana tadi? Wala yablughuhu, dan tidak akan sampai kepada ilmu illa man kasyafa an sa'idil jiddi, kecuali yang membuka lengan kesungguhan. Ya maksudnya ini ungkapan seperti ini nih, seperti ini untuk bersungguh-sungguh gitu. Membuka sa'idil jiddi, wa syammara, dan menyingsingkan lengan baju, wa tazala ahlahu, dan menjauhi keluarganya, wa syaddal mikzara, dan mengencangkan sarungnya, wa khadal bihara, menyelam ke dalam lautan, wa khalatal ujaja, dan mencampuri debu, wa lazama taradduda ilal abwab, dan mulazamah, ya bolak-balik kepada pintu ulama, fil lailid daji, di malam yang gelap, wa hilaqi al-fadail, ay lazama at-taraddud ila hilaqil fadail, ya bolak-balik kepada halaqah keutamaan-keutamaan, wa qanasa asyawarida, dan memburu ya ilmu yang bertebaran. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, al-ilmu rafi'ul maqami syadidul maram, ilmu itu tinggi makomnya dan cita-cita yang sangat dahsyat, ya. Bati al-lizam, ilmu itu lama melekatnya. La yura fil manam, ilmu tidak dilihat di mimpi. Tapi sebagian ulama ada ya yang belajar di mimpi ya. Ada, benar. Ada teman saya, kakeknya itu belajar dari bapaknya di dalam mimpi. Berapa kali mimpi? 3 kali mimpi atau sekali mimpi? Dan langsung alim. Tapi itu enggak semua orang. Ya, normalnya harus belajar. Itu orang Lombok ya. Gimana saya lupa namanya siapa itu kiai ini. Wala yurathu 'anil aba'i wal a'mam, ilmu tidak diwariskan dari bapak dan dari paman-paman. Fa innahu syajaratun tughrasu fin nafsi, ilmu itu adalah pohon yang ditanam dalam jiwa, wa tusqa bid-darsi, ya, dan disirami dengan belajar ngaji. Wa yahtaju talibuhu ila ziyadati ta'abin, pencari ilmu itu butuh kepada tambahan kelelahan, wa idamati saharin, dan selalu bangun malam. Afa yazunnu man yaqta'u naharahu bil jam'i wa lailahu bil jima'i ay yakhruja bidzalika faqihan, hayhata. Apakah mengira man yaqta'u naharahu bil jam'i, orang yang
menghabiskan waktu siangnya dengan mengumpulkan harta, bil jam'i bi jam'il mal, apakah mengira orang yang menghabiskan siangnya dengan mengumpulkan harta, walailahu bil jima'i, dan malam harinya dihabiskan dengan jima, apakah dia mengira ayakhruja bidzalika faqihan, mengira dia bisa dengan melakukan hal tersebut tiba-tiba brojol alim? Hayhata, jauh sekali. Hayhata, jauh sekali, jangan dikira begitu. Walhasil anna syurutal ilmi katsiratun. Kesimpulannya bahwa syarat ilmu itu banyak. Fakun fiha ala basiratin, maka jadilah kamu fiha ay fi syurutil ilmi ala basiratin, ay maksudnya mengetahui, hendaknya kamu mengetahui syarat-syarat ilmu itu. Fa innar rohata wal mata'ima ad-dasimata, maka sesungguhnya istirahat dan makanan-makanan berlemak, wa ikhtilalal azmi, dan cacatnya semangat, wa futurul himmati, sama lemahnya semangat, la tajlibu illal khabiyata, semua itu tidak menarik kecuali kematian ya dalam ilmu, wal jahalata, dan kebodohan, wal ghurur, dan tipuan. Wa man lam yaj'alillahu nuran, orang yang tidak dijadikan cahaya bagi dia oleh Allah, famalahu min nurin, maka dia tidak akan mendapat cahaya. Allahu subhanahu wa ta'ala waliyut taufiqi wa syarifut ta'wiq. Syarifut ta'wiq itu zat yang menghilangkan rintangan-rintangan. Nas'aluhu min fadlihi ay yuwaffiqana wa yu'inana wa ay yahfazu alaina imanana wa adyanana wa yulhimana wa yu'allimana ma jahilna. Amin. Istirahat.